warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Harus tetap semangat ya, meskipun kalian sudah kelas 12, harus tetap semangat. Supaya menurut ilmu itu nggak cukup sampai di kelas 12, masih ada perguruan tinggi atau di luar sekolahan juga harus tetap belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berarti mungkin doanya terlebih dahulu nggak? Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak. Sebelum Ibu masuk pada materi, alangkah baiknya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Devi Widiawati. Iya. Yang kedua, Puji Lestari. Iya. Oke, hari ini pada berangkat semua ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan materi pada pagi hari ini. Yaitu hari ini kita akan mempelajari mengenai membiasakan akhlak terpuji. Nah, kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Nah, di bab 2 ini akhlak terpuji yang kita akan bahas kan ada 4 subbab. Ada akhlak terpuji. Yang pertama adalah amal soleh, kemudian yang kedua ada toleransi, kemudian ada musyawarah, yang terakhir ada wanda. Hari ini kita akan mempelajari 2 subbab terlebih dahulu ya. Yang pertama ada amal soleh dan yang kedua ada toleransi. Nah, sebelum kita masuki pada materi, Ibu akan tunjukkan gambar kepada kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, bagus sekali Mbak. Ini ada anak yang sedang cium tangan, berpamitan kepada kedua orang tua. Tandanya mereka menghormati orang tuanya. Kita itu harus selalu menghormati orang tua. Kita selalu harus berpamitan kalau mau keluar rumah. Oke, kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu amal soleh. Nah, amal soleh itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya. Oke, amal soleh. Amal soleh itu menurut bahasa artinya perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala. Nah, sedangkan secara istilah amal soleh merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala, yaitu yang dilakukan dengan menunaikan ibadah ataupun menjalankan kebaikan yang dilakukan baik untuk dirinya sendiri maupun sesama manusia. Nah, dalil tentang amal soleh yang terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, coba yuk kita baca Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Mbak, coba Mbak Devi bacakan artinya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, betul sekali. Nah, kandungan dari Quran surat Al-Asr ini artinya kita itu harus selalu kita
itu harus selalu menjaga waktu kita yang ada di dunia. Nah, waktu kita itu harus selalu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik itu untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat, supaya kita itu hidup di dunia nggak nyesel gitu loh. Nantinya di akhirat kalau nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menyesal. Nah, amal soleh di sini itu contohnya ada baik itu bersifat ubudiyah maupun bersifat sosial. Nah, amal soleh itu kan banyak, contohnya ada melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bersifat sosial, seperti menolong orang lain atau menyantuni anak yatim. Itu. Nah, amal soleh itu dapat diterima di sisi Allah itu mempunyai 4 kriteria. Yang pertama apa, Mbak? Yang pertama mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Nah, amal soleh itu diterima di sisi Allah. Yang pertama itu bahwa orang tersebut harus mengerti ilmu terlebih dahulu. Ilmu apa yang akan ia kerjakan, seperti contoh ketika kita hendak menjalankan sholat, kita itu harus mengetahui tata cara sholat terlebih dahulu. Tata cara sholatnya itu seperti apa, biar apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, biar sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, yang kedua ada memiliki niat yang baik. Nah, memiliki niat yang baik di sini bahwa kita itu harus melakukan segala sesuatu itu harus mempunyai niat. Karena kalau tidak mempunyai niat, maka apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga adalah sabar di tengah melaksanakannya. Nah, contohnya dalam menjalankan amal soleh, yaitu contohnya puasa. Kita itu harus sabar dalam menjalankan puasa. Kemudian yang keempat, ikhlas telah melaksanakan amal soleh. Nah, kita itu harus selalu ikhlas dalam menjalankan apapun, supaya kita itu kalau ikhlas itu mendapatkan pahala dari Allah. Itu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya yaitu toleransi. Nah, toleransi itu merupakan suatu sikap yang harus dilakukan oleh manusia, harus selalu rukun kepada siapapun, harus selalu membiarkan orang lain itu berpendapat sesuka hati mereka. Kita itu tidak boleh melarang mereka berpendapat apapun, seperti itu. Nah, toleransi di sini contohnya itu di Indonesia kan banyak agama, suku, ras, dan budaya. Jadi kita itu harus selalu rukun, harus selalu menerapkan toleransi supaya kita hidup di dunia ini ya biar damai, biar tentram, seperti itu. Biar tidak ada perpecahan di antara umat manusia maupun antar agama lain. Nah, toleransi di sini itu terdapat dalam Quran surat Mumtahanah ayat 8-9. Nah, selanjutnya kita itu harus selalu menerapkan sikap toleransi di antara sesama manusia, supaya hidup kita itu menjadi tenang, seperti itu ya. Nah, toleransi di sini juga terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di Quran surat Al-Kafirun ini sudah jelas ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita itu tidak boleh merusak agama dari baik itu Kristen,
Yahudi dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus berpendirian teguh di agama Islam seperti itu. Nah, ciri-ciri dari toleransi di sini, coba Mbak Puput bisa dibacakan? Tidak? Ya, tidak egois, kemudian tidak sombong, kemudian tidak siap menerima kritik. Nah, kita itu harus siap menerima kritik dari siapapun, tidak merasa benar sendiri seperti itu. Biar apa yang sudah kita lakukan itu bisa dinilai oleh orang lain, ataupun sebaliknya, biar apa yang kita lakukan baik menurut diri sendiri itu belum tentu baik menurut orang lain. Itu. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai-nilai positif dari toleransi. Nah, nilai positif dari toleransi di sini itu yang pertama dapat menjalin persaudaraan, kemudian menciptakan keharmonisan di antara sesama manusia, kemudian menciptakan rasa aman, tentram, tenang, damai di dalam masyarakat, gitu ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan mengadakan games. Ibu akan kasih tugas kepada kalian buat satu pertanyaan. Satu pertanyaan Ibu kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Ibu ini Mbak Devi kasih pertanyaan kepada Mbak Puput, kemudian Mbak Puput menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Sebaliknya ya. Ayo mulai. Berikan nilai-nilai positif dari toleransi. 1. Dapat menjalin persaudaraan dalam masyarakat. 2. Menunjukkan sikap saling menghormati antara sesama. Ya, betul sekali. Kemudian Mbak Puput ngasih pertanyaan kepada Mbak Devi. 1. Pengertian dari amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat. Ya, betul sekali. Beri aplaus kepada kalian. Oke, materi pada hari ini sudah selesai. Kemudian sebab yang kedua kita akan bahas ke minggu selanjutnya ya. Soalnya hari ini waktunya sudah habis. Ibu akan berikan kesimpulan kepada kalian bahwa amal soleh, bahwa akhlak terpuji itu ada di bab 3 ada 4. Di bab 2 ini ada 4 subbab. Yang pertama ada amal soleh, yang kedua ada toleransi, yang ketiga ada musawah, kemudian yang keempat ada ukhuwah. Nah, amal soleh di sini itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala. Dan sedangkan toleransi di sini kita itu harus menghargai, ataupun kita itu harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Kita itu harus selalu menghargai, menghormati, dan kita itu harus selalu menjaga toleransi ini dengan sebaik-baiknya supaya kita hidup di dunia ini biar tidak sia-sia. Nah, sekian dari Ibu. Sebelumnya kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pemaparan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.